Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Induksi elektromagnet adalah gejala timbulnya arus listrik yang ditunjukkan adanya beda potensial pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet. Arus listrik yang ditimbulkan disebut arus induksi dan beda potensial yang menyebabkan arus induksi disebut GGL induksi. Mari kita simak penjelasan dari video berikut. Jika kita melihat sumbernya, listrik bisa berasal dari berbagai sumber. Listrik bisa dibangkitkan dari zat kimia, misalnya baterai dan aki. Listrik juga dapat berasal dari panas matahari dengan memanfaatkan panel surya. Namun secara umum, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari perubahan medan magnet yang diproses di pembangkit listrik milik negara atau PLN. Artinya, magnet dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Dalam video singkat ini akan dijelaskan bagaimana magnet dapat menghasilkan listrik dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Menurut Michael Faraday, arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk lilitan kawat atau kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Faraday melakukan percobaan induksi elektromagnetik dengan menggerakkan magnet batang masuk keluar kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Hasilnya, jarum pada galvanometer menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini menunjukkan bahwa listrik tercipta akibat gerakan masuk keluar magnet di dalam kumparan. Menurut teori, selain jumlah lilitan, faktor yang menentukan besar kecilnya listrik yang dihasilkan adalah kecepatan magnet bergerak dalam kumparan. Sehingga, diperlukan kecepatan yang tinggi dan kontinu untuk menghasilkan listrik yang besar dan stabil. Hasil percobaan Faraday kemudian diterapkan ke beberapa alat untuk menghasilkan listrik yang lebih besar, misalnya generator dan dinamo. Penerapan induksi elektromagnetik pada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk generator skala rumahan, energi gerak dapat diperoleh dari mesin berbahan bakar yang disatukan dengan poros penggerak generator, sehingga gerakan magnet lebih cepat dan stabil. Generator ini biasa disebut genset karena antara pembangkit listrik dan mesinnya telah dibuat sepaket. Untuk generator skala besar, energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, energi air, energi kimia, dan masih banyak sumber energi lainnya. Penerapan induksi elektromagnetik pada dinamo. Dinamo adalah salah satu generator yang relatif kecil, biasanya dijumpai pada sepeda. Poros dinamo ditempelkan dengan roda sepeda sehingga terjadi induksi elektromagnetik dalam dinamo. Proses tersebut kemudian menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu sepeda. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor dan stator. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Oleh karena kecepatan putaran roda sepeda tidak stabil, maka nyala lampu pada sepeda pun tidak stabil.
berikutnya adalah transformator atau trafo, yaitu alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan arus bolak-balik. Bagian utama dari transformator adalah kumparan primer, inti besi, dan kumparan sekunder. Di dalam kumparan primer terdapat lilitan primer, tegangan primer, dan kuat arus primer, sedangkan di dalam kumparan sekunder terdapat lilitan sekunder, tegangan sekunder, serta kuat arus sekunder. Jenis-jenis trafo ada dua macam. Yang pertama adalah trafo step up, yaitu trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan bolak-balik dengan ciri-ciri. Yang pertama, tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder, jumlah lilitan primer lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder, dan kuat arus primer lebih besar dari kuat arus sekunder. Yang kedua adalah trafo step down, yaitu trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan bolak-balik, memiliki ciri-ciri sebagai penurun tegangan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jumlah lilitan primer lebih besar dari jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder, serta yang ketiga, arus primer lebih kecil dari arus sekunder. Persamaan pada transformator di mana jumlah lilitan sebanding dengan tegangannya, atau NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Materi terakhir adalah kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Yang kedua, kereta maglev atau kereta terbang adalah kereta api super cepat yang mengambang secara magnetis hingga 10 mm di atas relnya. Prinsip kerja kereta maglev yaitu memanfaatkan gaya angkat magnetik pada relnya sehingga terangkat sedikit ke atas, dan gaya dorong yang dihasilkan oleh motor induksi. Sekian pembelajaran IPA hari ini, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.